Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrar dari Luigi Networks Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang solusi CCTV tentu dari Luigi Riye. Oke, baik. Apakah teman-teman seorang installer CCTV? Baik itu installer CCTV analog ataupun CCTV yang sudah berbasis IP. Siapapun Anda, jangan skip video ini 1 detik pun, karena ada banyak hal yang akan kita share di sini untuk menambah pengetahuan Anda. Ketika Anda diminta klien untuk mengerjakan sebuah proyek CCTV, biasanya klien akan bertanya, apakah Anda juga bisa mengerjakan proyek network? Ini saatnya upgrade skill Anda, terutama yang biasa hanya bermain dengan CCTV analog, mungkin karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang jaringan. Sekarang semua menjadi mudah, dibantu dengan Luigi Cloud, dan tentu dengan perangkat-perangkat Luigi Riye, Anda sudah bisa melakukan instalasi jaringan mulai dari router, switch, sampai access point. Walaupun Anda adalah pemula, tak ada kata sulit di kamus Luigi. Biasanya, saat kita ditawari untuk mengerjakan sebuah project network, baik itu wired network untuk CCTV ataupun wireless network, maka yang pertama dilakukan adalah kita mendesain jaringan untuk proyek tersebut. Luigi, seperti teman-teman ketahui, memiliki layanan berbasis cloud, yaitu Luigi Cloud, di mana memungkinkan installer untuk melakukan semua tahap dalam satu proyek hanya dengan satu platform, yaitu Luigi Cloud. Apa saja tahapan dalam satu proyek? Pertama, ada tahapan yang namanya pre-project, di mana kita melakukan site survey, membuat planning titik CCTV ataupun access point, kemudian kita menentukan perangkat-perangkat apa saja yang akan dipakai dalam proyek tersebut, dan tentu saja proposal penawaran harga untuk customer. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap deployment. Pada tahap deployment ini, kita akan melakukan konfigurasi network, baik itu konfigurasi VLAN, konfigurasi bandwidth management, konfigurasi captive portal, ataupun konfigurasi VPN server ataupun VPN client. Dan tentu di tahap deployment ini juga kita bisa menggenerate report. Dan kesemuanya ini kita lakukan langsung dari Luigi Cloud, tanpa perlu lagi melakukan konfigurasi satu persatu di setiap perangkat. Oke, kemudian di tahap yang ketiga, tentu tahap maintenance. Di tahap maintenance ini adalah ketika installer melakukan perjanjian managed service dengan customer. Nah, jadi pada tahap maintenance ini, installer tidak perlu melakukan on-site ke kantornya customer jika terjadi sebuah permasalahan, selama permasalahan itu bukan ada di layer 1 dan internet tetap terkoneksi dengan baik. Nah, kita bisa melakukan remote kapan saja dan dimanapun melalui aplikasi Luigi Cloud. Jadi ini sangat membantu installer untuk menghemat cost on-site ke kantornya customer. Sekarang saatnya saya akan melakukan live demo untuk tahapan pre-project, di mana kita akan menggunakan fitur AI Heatmap di Luigi Cloud untuk menentukan titik CCTV dan titik access point, serta menentukan perangkat-perangkat apa saja yang akan dipakai pada proyek tersebut, sampai pada proposal penawaran harga. Nah, setelah kita buka website Luigi Cloud, kita login. Nah, di Luigi Cloud ini ada fitur namanya AI Heatmap. Kita klik saja AI Heatmap. Kemudian kita create AI Heatmap lagi.
kita masukin bill of material name-nya, misalnya project ABCD. Oke, kemudian ini office, dan kita oke. Nah, setelah itu kita upload floor map-nya. Nah, ini kita bisa mintakan ke customer untuk floor map-nya. Di sini saya sudah punya contoh floor map. Oke, kita ambil floor map-nya dulu yang udah kita save sebelumnya. Oke, ini dia. Nah, setelah di-upload floor map, ya kita tinggal klik OK. Nah, sekarang floor mapnya sudah muncul. Kemudian habis itu langkah selanjutnya kita bikin skalanya. Oke, kita bikin skalanya. Karena di sini tidak ada size atau ukuran skala atau ukuran panjang kali lebarnya, maka kita ambil patokan pintu sebagai patokan untuk mengatur skalanya. Nah, ini kita bikin di pintu yang sebelah sini, kemudian yang keduanya sebelah sini dengan ukuran biasanya pintu 1 meter. Oke, kemudian wall recognize-nya ini kita nyalain, nanti AI heatmap otomatis akan mendeteksi seluruh obstacle yang ada di floor map tersebut. Tinggal klik OK. Dia mengidentifikasi obstacle. Nah, sudah jadi teman-teman. Oke. Nah, di sini ada beberapa karena ini AI ya. AI dimana tidak 100% valid, maka butuh beberapa adjustment. Contoh, ini adalah ruangan open space ya. Ruangan open space dimana ruangan-ruangan karyawan ini berbentuk berupa kubikal ya, jadi tidak ada pembatas sampai ke atapnya. Jadi kita tinggal delete aja untuk pembatasnya yang ada di tengah sini. Oke, setelah itu kita adjust yang ini ada kesalahan dikit. Oke, ini kita delete dulu, ini juga di delete. Oke, ini kita tinggal tarik ke sini. Oke, kemudian yang di sini juga kita tarik ya. Ini juga udah ada, tinggal tarik. Oke. Nah, di sini juga kita butuh draw-nya ya. Kita butuh draw, tinggal dipilih add wall, draw wall, pilih medium. Oke, kemudian kita tarik yang ini ya, dari sini. Kok nggak bisa, sorry. Add wall, draw wall, medium. Oke. Nah, kita tinggal klik di sini, tarik sampai sini. Oke. Kemudian kita klik escape. Nah, kita cek lagi apakah masih ada yang belum tercover dengan sempurna. Kalau sudah, kita tinggal menentukan di mana titik ruangan server atau wall mount ya. Misalnya wall mount diletakkan di sini ya, di titik sini. Kemudian server internet dari ISP juga diletakkan di sini ya. Kita anggapnya di sini adalah tempat untuk meletakkan wall mount ya, dimana rak wall mount ini kita akan tempatkan seluruh perangkat jaringan mulai dari router, switch. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita menentukan perangkat apa saja yang akan kita pakai di project ini. Kita tinggal klik place device, kemudian add device secara manual. Yang pertama kita tentukan adalah router. Nah, di sini karena ini office yang tidak terlalu besar ya, ibarat kata ini ada sekitar 25 sampai 30 orang. Berarti kalau setiap orang punya 2 perangkat, dikali 2
total 60. Jadi kita menggunakan router EG Easy Gateway 100 series cukup ya, dengan total concurrent user 100 concurrent user ya. Ini dia EG 105. Tinggal klik plus, kemudian kita taruh di sini. Karena tadi kita sudah sepakat bahwa ini adalah perumpamaannya, ini adalah tempat wall mount. Oke. Setelah router sudah ditempatkan, kemudian kita pilih switch. Nah, yang pertama kita menentukan switch untuk access point dulu. Kita menggunakan seri NBS series untuk switch access point ya. Kita pakai switch NBS 8 port PoE ya. Kita klik switch, kemudian PoE, kita cari NBS 3100 8 port PoE. Nah, ini ada satu unit, kita tinggal add. Nah, taruh di sini lagi. Oke, kemudian setelah itu kita pilih switch untuk CCTV. CCTV kita pakai IS 210 atau 208 cukup ya, 206 kalau cuma 4 akses point ya. Kita pilih ini. Oke, untuk switch CCTV. Kemudian baru kita masuk ke access point. Access point pilih wireless, selling. Di sini saya akan menggunakan access point Wi-Fi 7 ya, yang terbaru RAP72. RAP72. Oke, saya akan letakkan di sini satu, di sini satu, di ruang meeting satu, kemudian di ruangan manajer tengah ini satu. Oke, kalau sudah kita pilih CCTV ya. Sebentar. Oke, kemudian kita pilih sekarang kamera CCTV. Nah, contoh saya akan menggunakan kamera yang ini ya. Teman-teman bisa add sendiri, bisa pilih sendiri kamera mana ya yang akan digunakan. Oke, kalau ini saya pakai kamera yang 4K kamera. Satu saya tempatkan di sini misalnya. Satu lagi di ruang meeting. Oke, satu lagi di lobby. Oke, satu lagi di sini mungkin ya, di ruang makan. 1, 2, 3, 4. Masih bisa satu lagi mungkin di area sini. Oke, kalau sudah kita tinggal simulasikan kameranya. Nah, ini kita bisa geser-geser teman-teman ya. Kameranya bisa kita geser-geser, angle-nya juga bisa kita geser-geser seperti ini misalnya contoh gitu ya. Oke, ini juga CCTV-nya, angle-nya bisa kita geser gini misalnya. Oke, ini juga bisa kita geser ya. Nah, ini juga kita geser. Oke, yang ini bisa kita geser juga. Oke, ya udah selesai, tinggal kita ekspor. Kemudian di sini ada list perangkat-perangkatnya ya, EG105 ya. Kemudian kita bisa langsung menentukan harganya untuk ke customer. Contoh yang ini saya masukin harganya 1 juta. Ini hanya contoh ya teman-teman, bukan harga aslinya, saya nggak hafal harganya. Ini contoh 2 juta. Kemudian yang ini misalnya 800.000 misalnya ya. Kemudian yang ini contoh 2 juta. Ini harganya nggak benar ya, belum, hanya simulasi aja. Kemudian kameranya contoh 1 juta. Oke, kalau sudah, kita juga bisa nambahkan teksnya ya, teksnya 11%. Nah, oke, kemudian kalau kita ingin menambahkan cost juga bisa di sini. Nah,
tinggal tambahin cost-nya. Tapi hati-hati ketika ekspor, jangan include cost-nya untuk ekspor, karena customer akan tahu ya berapa modal kita sebagai installer. Oke, ini tinggal diekspor. Setelah selesai, kita tinggal save. Kalau masih ada yang mau diedit, kita pilih Excel. Kalau sudah tidak ada lagi yang diedit, langsung PDF dan kirim ke customer. Biasanya teman-teman itu masih butuh edit, nambahin contoh kabel UTP berapa roll gitu ya, pipa dan lain-lain. Nah, ini berarti teman-teman bisa save Excel. Oke, ini dia melakukan ekspor. Nanti kita lihat hasilnya. Tunggu sekitar kira-kira 1 menit. Oke, ini udah selesai, udah diekspor. Sekarang kita coba buka filenya. Oke. Nah, teman-teman, ini filenya. Oke, nah ini tinggal kita edit, teman-teman. Kita mau nambahin kabel dan lain-lain terserah. Kemudian kita bisa juga rubah posisi numbernya ya. Kita bisa ubah-ubah di sini. Oke, nah langsung keluar berupa penawaran harga proposal ya. Di sini juga udah ada topologinya. Oke, udah ada topologinya di sini. Ya. Jadi kita bisa ubah-ubah. Oke, kemudian di sini udah ada sistem diagramnya. Ini ada 3D-nya juga. Ini ada penempatan perangkat-perangkatnya. Kemudian ini ada EA heatmap 2,4-nya. Ini untuk simulasi penyebaran sinyal 5G-nya. Kalau yang tadi 2,4 GB, ini sekarang 5G. Kemudian ini simulasi CCTV coverage-nya. Oke, demikian untuk live demo menggunakan tools AI Heatmap pada Ruiji Cloud. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah melakukan live demo fitur AI Heatmap yang ada di Ruiji Cloud, di mana kita melakukan desain titik akses point ataupun titik CCTV sampai pada penawaran harga untuk customer.